Oke, jadi di video kali ini gue bakal bahas resmi versus Inter. Inter versus resmi. Resmi. Kira-kira kalian ada di kubu mana, tim mana? Budgetnya di tim kere atau tim hore? Sama aja anjir ya. Kere hore. Ya, intinya gitulah. Lo kalau disuruh pilih dengan model yang sama, dengan sama-sama series iPhone SE, kita di video ini bahas iPhone SE ya. Tapi ini bisa jadi patokan buat semua model-model iPhone lainnya. Cuman gue ngambil patokannya di video kali ini dari series SE Gen 2 aja. Karena kalau gue bandingin SE, iPhone 11, XR, 13, 14 kayak ribet gitu. Jadi gue ambil point of view-nya dari satu sudut pandang aja versus Inter dan resmi. Nah, the question is resmi atau Inter? Jawabannya bagi sebagian orang pasti ada yang beli Inter dan banyak banget a lot. Kadang ada masalah email bla bla, mereka tuh nggak terlalu peduli dan worth it apa sih buat lo calon buyer atau memang ada kepikiran buat beli iPhone Inter resmi atau Inter. Nah, sebagian orang juga lumayan ada yang beli resmi karena lumayan skeptis sama yang namanya email-emailan. Selisih harga dengan model yang sama Inter versus resmi untuk iPhone SE itu sekitar 1 jutaan. Mostly kalau lu beli yang seri-seri di atas 10 juta, 15 juta itu selisihnya antara resmi dan non resmi itu 2 juta sampai ke 3 juta. Sejauh itu perbedaannya. Nah, kita fokus ke iPhone SE aja. iPhone SE Inter yang warna hitam. Nah, ini lu bisa beli di harga 2 jutaan. Mungkin kalau dengan minus-minus yang tertentu lu bisa beli di 1,9 mungkin, tapi itu minusnya udah kebangetan biasanya, lecet parah dan bla bla bla. Yang warna merah ini adalah iPhone SE resmi. Nah, ini harganya di atas 2 juta sekian-sekian sampai 3 juta sekian-sekian. Nah, selisih harganya itu sekitar 1 jutaan atau hampir 1 juta lah. Dengan perbedaan segitu, kira-kira kalau dari sisi build quality apakah ada bedanya? Sebenarnya dibilang beda enggak, tapi dibilang enggak kadang beda juga. Jadi gini gue jelasin ya. Rata-rata stok-stok Inter yang beredar di Indonesia itu nggak semuanya lo bisa dapetin full ori ya. Jadi jangan heran kalau lo beli iPhone Inter, kadang ada yang backdoor udah ganti, LCD-nya udah ganti, ya itulah Inter ya kan. Sedangkan Inter ini gak hanya diganti tuh dari buyer pertamanya. Kadang dia tuh beli yang ala-ala like new gitu dari distributor tertentu yang dimana ya mereka ngebuatnya tuh nge-buildnya tuh kayak baru. Jadi banyak komponen yang udah diganti. Sedangkan kalau lo beli yang resmi itu cenderung bisa dapat yang masih ori-orian. Kenapa? Karena dari buyer itu mereka otomatis kalau lo beli dari baru ya udah pasti full orian Apple. Nah, permasalahannya apakah yang resmi ini ada yang KW-KWan misalnya kayak LCD gantian? Ada. Karena mungkin pemakaian ya human error gitu lah. Cuman skalanya itu perbandingannya ibaratnya kata gini, kayak mungkin dari resmi itu 10 unit, 8 unit itu ori, sisanya 2 unit nggak ori. Tapi kalau yang Inter mungkin dari 10 unit ya sekitar 6 unit ori, 4 unit itu kagak ori rata-rata. Ya kayak gitulah gambarannya. Sekitar lebih banyak yang ori-orian tuh yang masih iBoxan yang resmi-resmian. Dan culture-nya juga sebagian orang yang pakai iPhone resmi itu biasanya mereka tuh beliin case, tempered glass, anti gores yang mahal-mahal gitu kalau mereka beli dari baru. Ya jadi buat long term ya rata-rata handphone XX resmi. Yang benar resmi ya itu benar-benar kadang-kadang masih mulus-mulusan aja. Nah, untuk sensitivitas jelas kalau lu beli yang resmi dan lu cenderung lebih dapat yang ori-orian jadi jauh lebih enak. Sedangkan kalau beli yang Inter apakah bisa dapat yang ori? Bisa. Gue nggak bilang dan gue nggak pukul rata kalau lu beli iPhone Inter itu lu bakal dapat layar KW, enggak. But sometimes iya cenderung lebih besar kemungkinannya lu dapat layar yang nggak ori-orian kalau lu beli iPhone Inter. Jadi gini, kalkulasinya catatannya berdasarkan gue kan juga jualan HP udah ribuan iPhone gue sold-soldin ya, gue jual-jualin. Lu coba baca deskripsi di situ gue kasih keterangan detailnya, market resmi versus Inter tuh kira-kira apa sih perbedaan yang paling ketara gitu dari ratusan sampai ribuan unit yang udah gue pegang ya kan. Jadi lu bisa tahu lebih detail, info detail lebih detail lah di deskripsi lah. Tapi yang jelas kalau lu budgetnya beli iPhone SE Inter misalnya, kalau lu pengen switch ke resmi ya lu dapatnya gen-gen lebih jadul lagi, misalnya kayak iPhone 8 resmi, iPhone 7 Plus resmi dengan gigabyte yang tinggi. Nah, lu tuh kalau lu mampu beli iPhone SE Gen 2 Inter, lu mampu beli resminya tuh yang downgrade parah. Lalu pertanyaannya, kalau gitu gue lebih baik beli Inter aja dong bang? Enggak, saran gue kalau memang lu buat HP utama, mendingan lu beli Android deh. Contoh kayak Samsung yang lagi gue pegang ini, apalagi kalau bukan Samsung Galaxy A51 ya kan. Dan kalau lu nanya masalah worth itan, iPhone kayak iPhone 7 Plus, iPhone 8, menurut gue kalau buat HP utama
Agak kurang untuk baterainya sih. Bukan masalah performa ya, ini nggak melulu masalah performa, baterainya agak-agak nyekak sih menurut gua. Jadi saran gua buat lu di luaran sana yang memang mungkin untuk HP utama tapi lu pilihnya Inter, ya lu harus tahu resikonya. Saran gua mendingan lu beli yang resmi. Nah, tapi permasalahannya beli yang resmi dapatnya kayak 7 Plus atau iPhone 8 yang resmi gitu. Jatuhnya jadi downgrade ya kan. Nah, makanya sebagian orang tuh adalah tetap ya udahlah gua jor-joran aja lah, nggak apa-apa yang inter-interan tapi dapat chipset yang lebih jos ya kan, kamera lebih jos, intinya masih dapat updatean iOS terbaru, jadi jos lah makanya. Jadi itu tergantung kebutuhan ya, tapi saran gue kalau lu emang buat HP utama nggak usah beli yang Inter, lu ambil aja yang resmi. Atau memang lu ngebet banget nih, ya udah lu beli Android aja dulu, lu ngumpulin duit sikit nanti lu baru beli yang resmi. Cuman kalau lu buat HP kedua, saran gue budgetnya buat beli Inter dapat, ya udah sokin aja beli yang Inter. Jadi permasalahannya Inter versus resmi itu kalau dari unit, kalau lu dapetin yang full ori-orian ya sama-sama aja, nggak bakal ada bedanya. Permasalahannya apakah IMEI bakal keblok? Jadi gini, lu harus tahu juga yang namanya IMEI keblok itu nggak jadi patokan ya. Kalau lu beli Inter itu pasti keblok, nggak. Kecuali lu beli di tempat yang like new gitu, full set ya, bener-bener kayak baru, aksesorisnya baru tapi OEM gitu. Nah itu cenderung ya biasanya 2 bulan 3 bulan ya udah kena tuh IMEI-nya. Nah saran gua kalau lu buat pemakaian yang utama ya, HP utama, mendingan lu beli Android deh. Sumpah gua nyoba ya, daripada lu beli iPhone resmi yang jatuhnya downgrade parah, mendingan kayak ambil Samsung kayak gini deh, Samsung A51 yang kayak gue pegang ini jos banget men, layarnya pekat ya, warnanya enak, gonjreng, menurut gua nggak ada salahnya sih, no debat lah. HP-nya itu dipakai HP utama, memang nggak performa yang ngebut saat parah gitu. Cuman kalau ketimbang kayak lu beli iPhone 8 resmi, iPhone 7 Plus yang resmi, menurut gue bakal ketinggalan zaman banget, mulai dari sisi kamera, mulai dari sisi penggunaan harian, baterainya gede banget, fast charging juga. iPhone 8 udah fast charging, cuman nggak sekenceng itu juga. Sedangkan kalau lu beli 17 kagak support fast charging cuy, tapi baterainya gede, cuman nggak support fast charging. Dan kalau dibandingkan dengan Android ini nggak segede ini juga baterainya ya kan. Jadi udahlah, menurut pandangan gue yang udah make handphone ini, gue bisa kasih arahan ke kalian. Kalau emang budget lu ngepres ya, lu mampu beli iPhone SE Inter, tapi buat HP utama, mending lu switch ke Samsung. Contohnya kayak ini, bisa juga Poco. Yang gue pegang ini Samsung A51 misalnya. Kalau memang lu buat HP kedua ya sokin aja lu beli iPhone Interan, gak ada masalah HP kedua ini ya kan. Saran gua ya itu saran gua. Tapi kalau lu mampu udah beli yang SE resmi ya udah sokin lah. Jadi menurut gua kalau lu buat HP utama Android, contohnya yang kayak lagi lu lihat ini enak banget men, enak. Ini adalah salah satu rekomendasi yang menurut gue paling cocok lah. Lu bisa dapat harga yang lebih murah ketimbang iPhone SE Inter maksud gue, tapi dengan baterai yang lumayan besar dan layarnya enak banget. Jadi ya inilah conclusion gue, kalau lu buat HP kedua ambil yang Inter nggak masalah, cuman buat HP utama dan lu udah mampu beli resmi, nah itu jos banget. Ya detail lengkapnya ada di deskripsi lah gue buat.